Cina kulit hitam, julukan yang bikin mikir dua kali. Pernah dengar julukan Cina kulit hitam untuk orang Madura? Pasti langsung bikin penasaran kan? Unik, agak sedikit berani, dan pasti bikin kita mengernyitkan dahi. Julukan ini, yang seringkali diucapkan diam-diam atau jadi bahan candaan, sebenarnya mencerminkan perpaduan rumit antara sejarah, pengamatan budaya, dan sayangnya, terkadang prasangka. Di video kali ini, kita akan mengulik asal-usul julukan ini, mengupas maknanya, dan yang paling penting, mendengarkan langsung suara hati masyarakat Madura. Bisikan masa lalu, dari mana asal julukan ini? Julukan Cina kulit hitam kemungkinan besar muncul dari interaksi selama berabad-abad antara masyarakat Madura dan Tionghoa di Indonesia. Secara historis, kedua kelompok ini dikenal karena etos kerja yang kuat, kepiawaian berbisnis, dan ketangguhannya. Mereka seringkali bekerja berdampingan di pasar-pasar dan pusat perdagangan, saling bertukar barang dan jasa. Masa kolonial Belanda dengan sistem perdagangan dan migrasi yang kompleks semakin mempertemukan kedua komunitas ini. Banyak orang Tionghoa yang bermigrasi ke Indonesia untuk mencari peluang ekonomi, dan mereka seringkali menetap di daerah-daerah yang juga dihuni oleh masyarakat Madura. Ketika kedua komunitas ini menghadapi tantangan kolonialisme, mereka seringkali berada dalam peran yang mirip, terutama dalam perdagangan dan kewirausahaan. Mereka harus beradaptasi dengan kebijakan kolonial yang seringkali tidak adil dan merugikan. Pengalaman bersama inilah yang kemungkinan besar berkontribusi pada munculnya julukan ini. Julukan ini mencerminkan hubungan yang kompleks dan dinamis antara kedua komunitas, yang meskipun berbeda secara etnis dan budaya memiliki banyak kesamaan dalam cara mereka berjuang dan bertahan hidup. Selain itu, julukan ini juga mencerminkan bagaimana masyarakat Madura dan Tionghoa saling mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bahasa, makanan, hingga tradisi dan kebiasaan sehari-hari. Interaksi yang intens dan berkelanjutan ini menciptakan ikatan yang kuat dan saling menghormati antara kedua komunitas. Dalam konteks yang lebih luas, julukan ini juga menggambarkan bagaimana identitas dan budaya dapat terbentuk dan berkembang melalui interaksi dan pertukaran antar komunitas. Ini adalah contoh bagaimana sejarah dan pengalaman bersama dapat membentuk cara kita melihat dan memahami satu sama lain. Ketika kedua komunitas ini menghadapi tantangan kolonialisme, mereka seringkali berada dalam peran yang mirip, terutama dalam perdagangan dan kewirausahaan. Mereka harus beradaptasi dengan kebijakan kolonial yang seringkali tidak adil dan merugikan. Pengalaman bersama inilah yang kemungkinan besar berkontribusi pada munculnya julukan ini. Julukan ini mencerminkan hubungan yang kompleks dan dinamis antara kedua komunitas, yang meskipun berbeda secara etnis dan budaya, memiliki banyak kesamaan dalam cara mereka berjuang dan bertahan hidup. Selain itu, julukan ini juga mencerminkan bagaimana masyarakat Madura dan Tionghoa saling mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bahasa, makanan, hingga tradisi dan kebiasaan sehari-hari. Interaksi yang intens dan berkelanjutan ini menciptakan ikatan yang kuat dan saling menghormati antara kedua komunitas. Dalam konteks yang lebih luas, julukan ini juga menggambarkan bagaimana identitas dan budaya dapat terbentuk dan berkembang melalui interaksi dan pertukaran antar komunitas. Ini adalah contoh bagaimana sejarah dan pengalaman bersama dapat membentuk cara kita melihat dan memahami satu sama lain. Berdagang dan berkembang, kaitan antara orang Madura dan Tionghoa. Orang Madura, yang berasal dari Pulau Madura dan sebagian Jawa Timur, telah lama dikenal karena keahlian mereka dalam hal pelayaran dan kepiawaian berdagang. Mereka telah mengarungi lautan dan menjelajahi berbagai wilayah untuk berdagang, membawa barang-barang dari satu tempat ke tempat lain, dan membangun jaringan perdagangan yang luas. Keahlian mereka dalam pelayaran tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis, tetapi juga mencakup pengetahuan mendalam tentang angin, arus laut, dan bintang-bintang, yang memungkinkan mereka untuk bernavigasi dengan tepat. Selain itu, kepiawaian mereka dalam berdagang telah membuat mereka menjadi salah satu kelompok pedagang yang paling dihormati di Indonesia. Begitu pula, imigran Tionghoa memainkan peran penting dalam lanskap ekonomi Indonesia. Mereka datang dengan membawa keterampilan dan pengetahuan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
Sebagai pedagang dan pengrajin terampil, mereka mampu beradaptasi dengan cepat dan membangun diri mereka sebagai bagian integral dari ekonomi lokal. Semangat kewirausahaan yang sama yang dimiliki oleh kedua kelompok ini telah menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Mereka tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada kesejahteraan keluarga dan komunitas mereka. Penekanan yang kuat pada keluarga dan komunitas ini telah menciptakan kesejajaran antara kedua kelompok ini. Mereka sering bekerja sama dalam berbagai usaha, saling mendukung, dan berbagi pengetahuan serta sumber daya. Interaksi ini tidak hanya terbatas pada perdagangan, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial dan budaya. Mereka sering merayakan festival bersama, berbagi tradisi, dan membangun hubungan yang erat. Julukan tersebut, meskipun mungkin berakar dari pengamatan, mungkin juga digunakan untuk menyoroti kesamaan ini dengan cara yang ringan atau bahkan sebagai pujian. Kedua kelompok ini telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat kewirausahaan, mereka dapat mencapai kesuksesan dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan komunitas mereka. Dalam banyak hal, hubungan antara orang Madura dan Tionghoa di Indonesia adalah contoh bagaimana keragaman budaya dan etnis dapat menjadi kekuatan yang memperkaya masyarakat. Mereka telah menunjukkan bahwa dengan saling menghormati dan bekerja sama, mereka dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Melampaui permukaan mengupas stereotip dan persepsi. Namun, penting untuk diingat bahwa julukan, meskipun terkesan tidak berbahaya, dapat melanggengkan stereotip dan memperkuat bias yang ada. Ungkapan Cina kulit hitam, meskipun mungkin tidak selalu dimaksudkan untuk menyakiti, dapat membawa konotasi negatif. Penting untuk menyadari bahwa mereduksi seluruh kelompok etnis menjadi perbandingan yang disederhanakan dapat menjadi tidak tepat dan menyesatkan. Orang Madura, seperti halnya kelompok budaya lainnya, memiliki sejarah, tradisi, dan nilai-nilai unik mereka sendiri yang jauh melampaui kesamaan yang tampak. Dari pulau ke Nusantara, diaspora masyarakat Madura. Orang Madura, didorong oleh semangat ketahanan dan kemampuan beradaptasi, telah bermigrasi melintasi kepulauan Indonesia dan bahkan ke luar negeri. Dari pulau asal mereka, Madura, mereka pergi ke berbagai wilayah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan bahkan negara-negara tetangga. Diaspora ini telah memperkaya keragaman budaya Indonesia dengan pengaruh Madura yang terlihat dalam kuliner, bahasa, dan tradisi di seluruh negeri. Perjalanan mereka mencerminkan kisah tentang ketekunan, adaptasi, dan pada akhirnya kekuatan koneksi antar manusia. Suara Madura, kami tangguh, kami bangga. Untuk benar-benar memahami dampak dari julukan ini, kita perlu mendengarkan suara hati masyarakat Madura itu sendiri. Bagaimana mereka memandang label ini? Apa pendapat dan perasaan mereka tentang isu yang kompleks ini? Saat tumbuh dewasa, saya sering mendengar julukan Cina kulit hitam. Kadang-kadang, rasanya seperti lelukon, tetapi di lain waktu, rasanya seperti saya sedang dimasukkan ke dalam kotak. Kami bangga dengan warisan kami, budaya kami. Kami tidak didefinisikan oleh perbandingan. Merayakan perbedaan kita, ajakan untuk saling menghormati dan memahami. Julukan Cina kulit hitam menawarkan gambaran sekilas tentang hubungan rumit antara dua kelompok etnis paling menonjol di Indonesia. Dalam konteks ini, kita melihat bagaimana sejarah panjang interaksi antara kelompok-kelompok ini telah membentuk dinamika sosial dan budaya yang ada saat ini. Ini menyoroti interaksi historis, kesejajaran ekonomi, dan kekuatan pengamatan budaya. Dari perdagangan hingga pernikahan campuran, hubungan ini telah melalui berbagai fase yang kompleks dan seringkali penuh tantangan. Namun, ini juga menggarisbawahi pentingnya kepekaan budaya dan perlunya untuk bergerak melampaui label yang menyederhanakan. Label-label ini seringkali mengaburkan kenyataan bahwa setiap individu memiliki cerita dan pengalaman unik yang layak dihargai. Pada akhirnya, memahami dan menghargai kekayaan lanskap budaya Indonesia yang beragam membutuhkan kita untuk beranjak dari stereotip dan merangkul kisah dan perspektif unik dari semua masyarakatnya. Ini berarti mendengarkan dengan hati terbuka, belajar dari satu sama lain, dan mengakui bahwa perbedaan kita adalah sumber kekuatan, bukan pemisah. Mari rayakan perbedaan kita, pupuk rasa hormat, dan bangun masyarakat di mana setiap individu merasa dilihat, didengar, dan dihargai karena jati diri mereka yang sebenarnya.
Dengan demikian, kita tidak hanya memperkaya kehidupan kita sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis bagi generasi mendatang. Kita semua memiliki peran dalam membentuk masa depan yang lebih baik, di mana setiap orang dapat hidup dengan martabat dan kebanggaan. Mari kita mulai dengan langkah kecil, seperti menghargai perbedaan di sekitar kita, dan mengajarkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan kepada anak-anak kita. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa pesan ini terus hidup dan berkembang di hati dan pikiran generasi berikutnya. Bersama-sama, kita bisa menciptakan dunia di mana perbedaan bukanlah alasan untuk perpecahan, tetapi jembatan yang menghubungkan kita semua dalam harmoni dan saling pengertian.